Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, calon-calon tamu Allah, mari kita buka manasik ini dengan berlatih membaca kalimat talbiyah ya. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi hari ini adalah pertemuan perdana. Saya lihat di jadwal yang Pak Ando buat. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang hubungan antara haji dengan rukun Islam yang lain. Kita sudah kenal dari kecil bahwa rukun Islam ada 5 ya. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa siam di bulan Ramadan. Yang kelima haji bila mampu. Nah, tentu yang pertama kita bahas dulu rukun. Ya, rukun itu artinya tiang. Ya, ibarat bangunan ini tiang. Ya, tiang. Jadi Islam itu diibaratkan sebuah bangunan Islam. Yang bangunan itu bisa berdiri tegak dengan tiang yang kokoh. Ya. Tanpa adanya tiang, bangunan ini pasti roboh, ya. Karena tidak mungkin akan menyangga atap, ya. Jadi untuk menyangga atap maka perlu tiang, ya. Nah itulah cara sederhana menggambarkan Islam sebagai sebuah bangunan. Nah tiang-tiangnya itu ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Dan ini yang saya sedihkan kadang-kadang anak-anak SMA itu nggak hafal ini Bu, ya, nggak hafal. Ketika coba kalau ibu di rumah punya tetangga SMA dites ini rukun Islam ada berapa, dia mikir dulu berapa ya. Nah ini sebuah musibah ya. Apalagi rukun iman, bingung lagi iman. Ada berapa ya iman? Nah itu ya. Nah ini jangan sampai lupa, terutama untuk anak-anak kita, ya, anak-anak SMA, mahasiswa saya yang semester 1 juga kadang-kadang masih bingung ini. Nah insya Allah kita yang sudah dewasa, ya kita tidak lupa ini, ya tidak lupa. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa kelimanya itu saling terkait. Sebagaimana Pancasila, ya. Pancasila kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
kelima sila itu juga saling berhubungan. Dan yang paling menentukan adalah sila pertama. Ya, bahwa sila pertama itu akan melandasi dan akan menjadi ruh sila berikutnya. Sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima itu akan dipengaruhi oleh sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini juga begitu ya. Rukun yang kedua, tiga, empat, lima itu dilandasi dan diberi ruh atau semangat dari rukun Islam yang pertama, yaitu membaca 2 kalimat syahadat. Kok kalimat syahadat itu kok nggak cukup 1, harus 2. Yaitu yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama, yaitu namanya syahadat tauhid, ya namanya syahadat tauhid. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Kalau para ulama lebih senang yang sempurna, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, ya. Hambanya dan utusannya. Nah, jadi isinya 2, itu namanya syahadat Rasul, ya. Sehingga kalimatnya ada 2, Bapak Ibu sekalian, kalimatnya ada 2. Makanya kalau ditanya rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Itu kalau itu guru agama itu salah, itu akan bilang salah. Ya, harus ada kalimat membaca 2 kalimat syahadat, ya. Nah, kalimat syahadat yang pertama tadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bunyinya la ilaha illallah. Nah, pertanyaan saya, kenapa syahadat itu tidak berbunyi la robba illallah, ya? La robba illallah, ya. 2 kalimat ini yang merah dengan yang hijau itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sama. Sama artinya. Tiada Tuhan selain Allah. Sama artinya. La robba dengan la ilaha sama, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya. Tapi dalam bahasa Arab jauh sekali artinya, bedanya. Bedanya antara ilah dengan rob itu jauh sekali. Antara ilah, ya, ilah ini dengan rob itu dalam bahasa Arab jauh sekali bedanya. Tapi dalam bahasa Indonesia sama, Tuhan, ya. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, pertanyaan saya, mengapa 2 kalimat syahadat itu tidak berbunyi asyhadu alla robba illallah? Kenapa tidak berbunyi begitu? Artinya sama kok. Tetapi berbunyi asyhadu alla ilaha, pakainya ilaha illallah. Nah, jawabannya sederhana, karena setiap manusia dilahirkan, setiap bayi yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sudah masyhur, kullu mauludin, setiap bayi yang lahir, yuladu alal fitrah. Ya, setiap bayi yang lahir sudah dalam keadaan fitrah. Fitrah. Apa fitrah? Fitrah itu artinya bertauhid. Bertauhid, mengenal Allah. Jadi setiap bayi merah yang baru lahir, yang itu sebenarnya dia sudah mengenal Allah. Sudah bertauhid, ya. Ini yang menjamin Nabi, kullu, setiap mauludin, bayi yang lahir, yuladu alal fitrah. Fitrah itu adalah bertauhid. Fa'abawahu, kemudian orang tuanya lah yang nanti akan membelokkan ke Yahudi, ke Nasrani, atau ke Majusi. Jadi yang membuat manusia itu menyimpang dari tauhid adalah orang tua, lingkungan, ya, yang akan membelokkan sehingga keluar dari fitrah, keluar dari tauhid. Tentu peranan terbesar itu adalah setan, ya.
Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan setanlah yang akan membuat manusia syirik. Jadi yang membuat manusia itu berbuat syirik, menyekutukan Allah, itu setan. Aslinya manusia lahir itu sudah bertauhid, aslinya. Ya, aslinya. Nah, kemudian oleh setan dibelokkan. Masa sih nyembah Tuhan Allah saja kita tambahlah biar mantap, biar marem, tambah patung, tambah menyembah batu, menyembah matahari, menyembah bulan, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya marem. Masuk Tuhan cuma satu, Allah nggak marem. Nah itu setan membisiki. Nah, sehingga manusia yang lahirnya sudah tauhid, sudah lurus, sudah fitrah, dibelokkan oleh setan sehingga menyekutukan Allah. Kemudian di setan itu kerjanya nggak sendirian. Setan kerjanya nggak sendirian. Setan memperalat orang tua. Terutama orang tua yang nggak ngerti agama. Nah ini bahaya Pak. Maka bahaya besar kalau ada orang tua yang nggak paham agama. Ya, dia hanya makan, minum, tidur, kawin. Makan, minum, kerja, tidur, kawin. Makan, minum, kerja, tidur, kawin. Hanya kerjanya itu tok. Orang tua nggak mau ngajarin anaknya sholat, nggak mau ngajarin anaknya agama, nggak mau mengajarin mengenalkan Allah. Maka orang tua seperti itu nanti jadi perangkat setan, ya, jadi apa ya, perpanjangan setan lah, perpanjangan setan untuk membelokkan sang bayi, sang anak menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Nah itu, nah inilah alasannya ya. Jadi anak yang lahir itu sudah punya tauhid rububiyah, sudah mengenal Allah sebagai Tuhannya, dan itu sudah diadakan perjanjian ketika kita masih ada di alam arwah ya. Jadi Allah bertanya kepada para ruh, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Para ruh itu menjawab, benar, engkau adalah Tuhanku. Syahidna, kami jadi saksi. Kami jadi saksi. Ya. Kemudian kata Allah bahwa kenapa perjanjian itu dibuat? Ya, perjanjian itu dibuat supaya nanti kamu di hari kiamat tidak mengatakan bahwa oh saya itu nggak tahu loh. Saya nggak tahu loh bahwa Tuhan itu Allah. Saya nggak tahu loh. Supaya kamu nanti di hari kiamat nggak ngomong kayak gitu, kata Allah. Ya, kenapa? Karena sudah diambil saksi. Ya, hampir semua manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita survei satu persatu, tiap rumah kita survei, ditanya, Mas, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan. Siapa? Allah. Siapa? Tuhan. Ya. Ya, yang belum mengenal Allah pasti jawabnya Tuhan. Ya. Seperti engkoh ya. Koh. Siapa sih koh yang bikin langit, bikin bumi, bikin ini? Ya Tuhan lah. Nah, jadi engkoh pun tahu bahwa Tuhan itu ada. Ada. Ya, Tuhan itu ada. Ya, hanya mereka belum kenal namanya Allah, belum kenal. Yang kenal namanya Allah kan kita, ya. Di dalam Al-Qur'an juga sudah jelaskan ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dalam surat Toha, ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina, kemudian suruh lepas sandal, hai Musa, sandal kamu lepas, ini tempatnya suci. Ya. Kemudian disitulah Allah berfirman, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, jadi yang mengenal nama Allah ya umat-umat yang beriman kepada Nabi yang mendapatkan kitab dari langit. Itulah yang namanya agama samawi. Jadi agama samawi itu adalah agama langit yang turun kitab dari langit, Bu. Ya, kitab dari langit itu Zabur, Taurat, Injil, Quran, ya kan? Zabur, Taurat, Injil, Quran.
Nah, sedangkan yang agama bumi itu nggak ada kitab dari langit. Aliran kebatinan, aliran kepercayaan, kejawen itu nggak ada kitab itu, nggak ada. Kitabnya yo karangan wong dewe ya, karangan temannya sendiri. Ada yang namanya kitab, ada namanya agama Pangestu, ada yang namanya agama Darmo Gandul, ada yang namanya agama Katoloco, ya itu ya kitabnya karangan sendiri. Nah, tapi yang asli dari langit hanya itu tadi, Zabur, Taurat, Injil, Quran, ya kan? Nah, kalau yang dari langit kitabnya pasti tahu nama Allah, pasti tahu kitabnya loh. Nah, ini syariatnya loh. Ya. Makanya orang-orang non-Islam yang mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, mereka dengan intelektualnya yang luar biasa, profesor doktor, meneliti, mereka akhirnya mengakui, oh ternyata Al-Quran itu luar biasa, ajarannya itu luar biasa, ya, mencakup sempurna, ngatur pribadi, ngatur keluarga, ngatur masyarakat, ngatur negara, ya, mengatur seluruh aspek kehidupan. Ekonomi diatur, sosial diatur, politik diatur, agama diatur, moral dan akhlak diatur, ya, hankam diatur, ya, lengkap. Jadi para profesor doktor kalau jujur meneliti Al-Quran pasti beriman, sehingga dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi ini alasan mengapa syahadat berbunyi la ilaha illallah, tidak la robba illallah, ya. Kemudian sebagai penguat dalam surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 63. Al-Ankabut 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allahu qulil hamdulillah bal aksaruhum la ya'qilun. Ya. Satu lagi, ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Ada dua ayat yang bunyinya mirip, ya. Surat Al-Ankabut ayat 61 dan 61 63, ya. Saya baca dulu yang muda dulu ya, yang muda yaitu yang 61. Wala in sa'altahum, dan sekiranya kamu Muhammad menanyakan kepada mereka, ya. Sekiranya Muhammad sekiranya kamu tanyakan kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Orang-orang Mekah yang menyembah berhala, menyembah patung, Lata, Uzza, Manata, Hubal, menyembah patung, ya. Hai Muhammad, sekiranya seandainya kamu tanyakan mereka dengan pertanyaan, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Hai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Jelek, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wasakhkhara asy-syamsa wal qamar, siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Matahari dan bulan diatur, ya, sehingga berjalan berputar dengan tertib, tidak pernah mangkir, tidak pernah mogok, ya. Matahari dan bulan, Bu. Pagi terbit, sore tenggelam. Demikian bulan. Tanggal 15 bulan purnama, ya kan? Nanti awal bulan sabit, namanya hilal, ya. Nah, siapa yang mengatur peredaran perjalanan matahari, bulan, dan bintang itu? Siapa? La yaqulunna Allah.
pasti mereka menjawab Allah. Nah, jadi orang-orang penyembah berhala, penyembah patung, penyembah berhala di Mekah, kalau ditanya sampai Nabi Muhammad, Om, siapa Om yang menciptakan langit dan bumi? Om, siapa tuh yang mengatur peredaran matahari dan bulan? Mereka pasti menjawab Allah. Artinya sudah kenal Allah. Sudah kenal Allah. Ya. Padahal belum didakwai, belum, ya. Cuma ditanya doang, ya. Itu yang ayat 61. Sekarang 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'a. Dan apabila kamu Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit? Siapa yang menurunkan hujan dari awan? Ya, yang menurunkan hujan siapa? Ya. Man nazzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan sebab air itu membuat bumi-bumi atau tanah-tanah yang tandus menjadi subur. Tanah yang tandus kering kerontang dengan adanya hujan jadi subur, ya, rumput tumbuh, ini tumbuh. La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah. Ya. Jadi kalau orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala ditanya oleh Nabi Muhammad, Pak D, siapa yang menurunkan hujan itu Pak D? Pak D-nya Nabi Muhammad itu yang masih musyrik itu akan menjawab Allah, ya. Karena kan pamannya Nabi Muhammad sebagian besar kan musyrik, ya. Paling paman Nabi Muhammad yang Islam itu namanya Abbas, ya. Yang lain kan ya sebenarnya kan abu-abu itu kan juga masih paman juga, pamannya Nabi Muhammad. Cuma kan abu-abu jelek, ya. Sehingga mereka kafir. La yaqulunna Allah, maka mereka pasti akan menjawab. Di sini kalimatnya pasti, Bu. Pasti. Ada lam ta'kid, ada lam, ya. Dan ada nun tasdid. Nun tasdid. Nun tasdid tambah lam ta'kid itu digabung menjadi pasti, ya, pasti. Muhammad, kalau kamu tanya siapa yang menurunkan hujan, pasti mereka menjawab Allah. Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu nggak mau memuji Allah? Kenapa yang kamu puji patung-patung itu, patung-patung dewa-dewa itu, Lata, Uzza, Manata, Hubal? Ya, mestinya yang kamu puji-puji jangan itu, Allah dong mestinya. Ulil hamdulillah. Bal aksaruhum la yaqilun, tetapi kebanyakan mereka la yaqilun, tidak mau berpikir. Ya, harusnya mereka berpikir, oh, yang menurunkan hujan Allah, berarti kita harus memuji Allah, alhamdulillah. Oh, yang menciptakan langit bumi, kemudian mengedarkan matahari dan bulan Allah, sehingga ada siang, ada malam, ada siang, ada malam. Oh, berarti yang baik Allah, alhamdulillah. Nah, dia tidak memuji Allah. Yang dia puji adalah Lata, Uzza, Hubal, nama-nama patung. Ya. Itu ya, jadi kembali ke sini bahwa setiap manusia yang dilahirkan pasti sudah kenal Allah. Nah, itu tadi ayat-ayat, cukuplah satu surat aja, surat Al-Ankabut ayat 61 dan 63 ya. Ada lagi ayat lain tapi saya lagi lupa, udah satu surat aja. Jadi tidak cukup hanya pengakuan adanya Allah, nggak cukup. Ya, karena engkau itu juga tahu Tuhan. Siapa yang menerbitkan matahari? Ya Tuhan lah. Gak mungkin si engkau itu akan bilang gini, oh yang menerbitkan matahari Donald Trump. Gak mungkin dijawab gitu. Oh yang menerbitkan matahari itu Putin. Ya, kalau Donald Trump sama Putin aja nggak mungkin, apalagi pimpinan parpol, nggak mungkin ya. Jadi si engkau itu juga tahu bahwa yang ngatur alam ini Tuhan. Hanya si engkau itu belum kenal nama Allah, belum kenal. Ya. Nah maka pengakuan saja tidak cukup, nggak cukup. Ya, monggo Pak. Maka perlu dijawab pertanyaan ini. Ya, siapa yang kamu sembah? Kamu mengaku Allah sebagai Tuhan pencipta, tapi yang kamu sembah siapa? Oh iya juga ya, yang saya sembah
Ternyata mereka itu orang Arab yang disembah adalah patung. Lata, Uzza, Manata, Hubal. Patung yang terbesar itu namanya Hubal. Patung yang paling besar. Siapa yang kamu ibadahi? Kamu beribadah kepada siapa? Oh iya juga ya. Ternyata saya tidak beribadah kepada Allah. Saya beribadah kepada patung. Ya. Siapa yang kamu pentingkan dalam hidupmu? Dalam hidup kamu, yang kamu prioritaskan, yang kamu pentingkan, ya, kamu pentingkan di atas segala-galanya itu siapa? Oh iya juga ya, saya tidak mementingkan Allah. Buktinya apa? Buktinya Allah memanggil hayya 'alas shalah, dicuekin, ya. Lebih tertarik kepada panggilan bapak-bapak, ibu-ibu, mari datang ke toko Ramayana, di sini ada diskon 100%. Ayo antri cepat ambil kupon. Oh, lebih cepat ke sana. Lebih cepat kepada antrian diskon dari Robinson, dari Ramayana. Sementara tadi panggilan dari Allah, kayaknya nggak penting lah azan, nggak penting. Berarti yang kamu pentingkan dalam hidupmu bukan Allah. Berarti Tuhannya bukan Allah. Siapa yang kamu puja-puji? Yang kamu selalu puja-puji, setiap ngomong, setiap bicara, setiap ngobrol, yang dipuji-puji, yang dipuja-puja siapa? Oh, yang saya puja-puja Ronaldo, yang saya puji-puji Donald Trump, Putin. Harusnya yang kita puji-puji Allah, harusnya. Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang menciptakan matahari dan bulan, Allah lah yang ini, harusnya. Ya. Karena apa? Karena mereka, Allah sudah menciptakan nikmat. Kemudian siapa yang kamu agungkan? Yang kamu agungkan, yang kamu besarkan siapa? Yang diagungkan oleh kamu, yang dibesarkan oleh kamu. Ya, sudahkah kita mengagungkan Allah? Oh belum juga ya. Saya masih mengagungkan tetangga saya yang kaya raya, ya, yang mobilnya 10, Alphard ada, kemudian Rubicon ada, Rubiconnya 5, Alphardnya 5. Itu yang saya agungkan. Ya, yang saya agungkan, yang saya besarkan adalah tetangga saya yang kaya raya, yang konglomerat, orang Pertamina, duitnya banyak, gitu ya. Kemudian kemana kamu selama ini kamu berterima kasih kemana? Kamu berterima kasih, bersyukur kemana? Oh, saya bersyukur kepada om saya. Kenapa? Karena om saya lah yang ngasih saya pekerjaan, jadi saya jadi PNS. Sekarang saya jadi PNS, ya, tiap bulan dapat gaji. Jadi saya berterima kasih kepada om saya. Oh, harusnya berterima kasih kepada Allah. Karena kalau om kamu tidak diberi jiwa kasih sayang sama Allah, om kamu nggak nolong kamu. Om kamu nolong kamu, memasukkan kamu dalam PNS karena di dalam hati om kamu ditanamkan oleh Allah sifat kasih sayang. Ya. Jadi banyak manusia tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, hanya berterima kasih kepada si A, si B, om, paman, sepupu, ya. Oh, wahai sepupuku, terima kasih. Kalau bukan karena kamu sepupuku, kalau bukan karena kamu wahai paman, wahai om, saya mungkin sekarang jadi luntang-lantung. Tapi berkat kamu nolong saya, alhamdulillah saya PNS. Nah, jadi yang berterima kasih dia bukan kepada Allah, harusnya Allah duluan. Ya, harusnya ketika ditanya Allah didahulukan. Misalnya gini, bagaimana kamu berterima kasih kepada siapa? Saya berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah segala-galanya, sumber nikmat dan sumber kekuatan. Ya. Adapun orang tua saya, om saya, sepupu saya, itu kalau mereka tidak digerakkan oleh Allah, nggak mungkin mereka bisa nolong saya, nggak mungkin. Ya, nah, itu. Jadi kemana kamu berdoa dan mohon pertolongan? Kalau kamu pusing, kalau kamu stres, kalau kamu bingung, kamu minta tolongnya kemana? Kamu memohonnya kepada siapa? Ya, mungkin yang lain akan menjawab, saya minta tolong kepada Pak Dukun. Saya minta tolong kepada Pak Dukun. Ada lagi yang minta tolong kepada, ya ini kisahnya Gus Dur itu ya, bagus di YouTube ada ini. Kisahnya Gus Dur. Jadi
ada orang mau pasang nalo togel ya. Gus, aku ini mau pasang ini apa nomor nalo lah, togel ya. Itu di situ tuh ada di pojok itu ada pohon, di pohon itu ada kiai-kiai tua lah ya. Akhirnya dia datang. Bah, aku mau minta nomor, mau pasang togel. Terus kata Mbah itu, yo, nih nomor 62. Akhirnya uangnya digunakan untuk pasang nomor 62 itu. Ternyata yang keluar itu 26. Akhirnya lapor lagi, Mbah, loh kamu kesini lagi mau ngapain? Ya mau minta nomor lagi. Kemarin itu nomornya kebalik gitu ya. Bukan 26 tapi 62. Ya. Akhirnya dikasihlah nomor 99. Wes 99. Ya, nih dipasang lagi nomor togelnya itu. Ternyata yang keluar bukan 99, 66 gitu ya. Dia juga jengkel lagi. Waduh. Kenapa? Terus kata mbahnya, yo itu kamu harusnya diwalik nomor dariku, dari 99 diwalik menjadi 66 ya, dibalik itu ya. Terus akhirnya orang itu tanya, Mbah kenapa di sini? Ya saya dulu juga kayak kamu, saya juga dulu kayak kamu. Akhirnya daripada saya kentir itu nggak waras, saya di bawah pohon aja lah. Cerita dari Gus Dur begitu ya. Nah jadi kita kalau ada kesulitan ya, ada masalah, kita ini curhatnya kemana? Minta tolongnya ke siapa? Ke dukun? Ke orang gila di pinggir jalan? Atau kepada Allah? Nah, kemudian kamu menyerahkan jiwa ragamu untuk siapa? Ya, kalau lagu ya, ini lagu ya, lagu. Bagimu negeri, nah, kan? Jiwa raga, nah, itu berarti jiwa raganya untuk negeri, itu yang dilaku itu ya. Nah kalau kita orang beriman, bagimu Allah jiwa raga kami, nah itu ya. Nah itu kemudian kamu harus takut dan taat kepada siapa? Di dalam hidupmu itu yang kamu takuti siapa? Sehingga kamu taat sama orang itu atau taat kepada itu. Nah, ternyata yang kamu takuti dan yang kamu taati bukan Allah, lebih takut kepada komandan Korem, Kapolri, Kapolda, kepala Densus. Oh, saya takut. Atau PM ya. Jadi bukan kepada Allah. Kemudian kamu berharap kepada siapa? Kalau kamu berharap misalnya ingin supaya anaknya jadi ini, supaya menantunya cepat punya anak, supaya anak-anaknya pekerjaannya mapan, duitnya cukup, kamu berharap ke siapa? Ya. Harusnya kan kepada Allah berharap. Ya. Kemudian cinta yang mutlak, kemana kamu harus mencintai? Ya. Nah inilah pengertian dari ilah. Ya, jadi pengertian dari ilah itu segini. Yang saya sembah Allah, yang saya ibadahi Allah, yang saya pentingkan dalam hidup saya adalah Allah, yang saya puja-puji Allah, yang saya agungkan Allah, yang saya besarkan Allah. Sehingga ketika sholat, artinya Allahu Akbar itu bukan hanya waktu sholat saja. Allahu Akbar. Ya. Waktu sholat kan. Bukan hanya waktu sholat kita membesarkan Allah, tetapi di luar sholat kita juga membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ya. Kemudian saya selalu bersyukur kepada Allah, saya selalu minta tolong pada Allah, saya serahkan jiwa raga saya untuk Allah, dan saya hanya takut dan taat kepada Allah. Ya. Dan saya hanya berharap, saya hanya bergantung kepada Allah, serta yang saya cintai secara mutlak hanya Allah. Ya. Mengapa? Ya karena Allah Rabbul Alamin, memberikan seluruh nikmat. Allah telah menghidupkan kita. Allah telah menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana kehidupan. Diberi oksigen gratis. Diberi sinar matahari gratis. Loh kalau nggak ada sinar matahari nggak ada tanaman. Nggak ada tanaman. Nggak ada tanaman, Bu.
Kalau nggak ada tanaman, orang iso mangan. Kita mau makan apa coba? Mau makan beras padi. Beras padi itu nggak tumbuh kalau nggak ada sinar matahari, nggak tumbuh. Ya, jadi kita sudah diberikan Allah sinar matahari, nggak bayar. Kita diberikan oksigen untuk bernapas, nggak bayar. Padahal oksigen itu satu tabung berapa itu harganya itu oksigen. Ya, nah karena Allah sudah memberikan seluruh nikmat kepada kita, ya, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat matahari, nikmat oksigen, nikmat tanaman dan lain-lain, maka inilah saya harus menyembah Allah, saya harus mengagungkan Allah, saya harus berharap kepada Allah, saya harus mencintai Allah. Kenapa kita harus mencintai Allah? Karena Allah Maha Baik. Allah tidak pernah jahat kepada kita. Ya, Allah tidak pernah jahat kepada kita. Allah tidak pernah zalim kepada kita. Kalau manusia sebaik-baik manusia, suatu saat kadang-kadang dia, kalau bahasa Jawa itu blenyon. Apa sih blenyon? Ya, terus pokoknya maka jangan tergantung kepada manusia. Berharaplah dan tergantunglah kepada Allah. Karena Allah itu selalu baik. Selalu baik. Ya. Maka ibu-ibu akan selamat hidupnya, bapak-bapak, kalau selalu berhusnuzon kepada Allah. Misal, ya, ibu-ibu sakit gigi. Aduh, ya Allah. Celeng gitu ya. Harus berhusnuzon sama Allah. Ya. Terima kasih ya Allah, saya sudah diberi sakit gigi. Karena apa? Dengan sakit gigi ini saya jadi ingat Engkau ya Allah. Kalau giginya nggak sakit, lupa Allah, lupa. Yang diingat tunjang, sate padang, kemudian apa namanya opor ayam. Yang diingat cuma itu aja. Dengan sakit gigi maka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, disitulah kita harus bersyukur. Yang kedua, sakit yang Allah berikan kepada kita dalam rangka menggugurkan dosa. Sehingga dosa kita rontok, Bu, rontok. Nah, kalau dosa kita rontok, gugur, maka di akhirat kita aman dan lancar. Kalau orang dosanya masih berkarat, masih lengket seperti aspal, apa sih yang lengket ya? Yang lengket itu satu aspal, dua getah, apalagi getah pisang, ya getah pisang, kemudian getah nangka. Nah, kalau dosa kita masih lengket, kayak getah nangka, getah pisang, kayak aspal, itu kita nanti di akhirat susah kita di akhirat. Karena kita akan dihisab satu persatu akan. Jadi Allah itu jelimet, Bapak Ibu sekalian. Allah itu jelimet, teliti. Ya, ini uangmu yang 1.000 dapat dari mana? Untuk apa? Uangmu yang 5.000 dapat dari mana? Untuk apa? Ya, jelimet Allah. Itu baru yang 1.000, 2.000, belum lagi yang triliunan, yang para koruptor itu yang ngambil timah diangkut, Pertamina diangkut, itu berat sekali di akhirat. Nah, jadi kalau kita diberi sakit, berprasangka baik kepada Allah, Allah dalam rangka meringankan kita di akhirat. Ya, nah itu. Jadi kalau kita hidupnya ingin bahagia, selalu husnudzon. Kemarin anak saya sama menantu mau pulang kampung, menengok orang tua. Orang tuanya di Bunggur. Jadi besan saya orang Bunggur, Bu. Besan saya orang Bunggur. Jadi dia itu, si menantu saya itu kangen sama orang tua. Ya, jadi ingin pulkam lah ya, pulang kampung. Nah, terus saya pinjemin kunci mobil. Mas mau berangkat jam berapa? Habis maghrib. Nah, kunci mobilnya itu saya serahkan ke cucu saya. Cucu saya. Anaknya anak saya. Nah, tahu-tahu pas mau berangkat kunci mobilnya hilang. Ya, semua narik napas. Tapi saya nggak kaget. Saya ingat ayat Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pasti ketemu. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Saya langsung, yuk kita sholat isya dulu. Ya, rencana mau berangkat ke Bunggur habis maghrib, tapi karena kuncinya hilang, akhirnya kita ke masjid dulu sholat. Nah di masjid saya sholat, saya niat itu, musta'inu bisabri sholat. Dan sabar. Nggak boleh ada yang marah-marah, nggak boleh ada yang ngamuk-ngamuk, sabar. Dan kebetulan menantu saya ini sangat sabar. Dia pulang dari masjid sholat isya,
ketemu kuncinya, ketemu ya. Di mana? Kuncinya itu ditaruh sama cucu saya di bawah jok mobil-mobilan. Nah, kan anak kecil kan punya mobil-mobilan kan? Nah, mobil-mobilan itu kan ada joknya. Nah, joknya kan bisa buka tutup. Nah, disitulah ditaruh kunci oleh cucu saya, ketemu. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ternyata kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, ini berlaku juga untuk kita yang mau haji ya. Jadi kalau ke haji kita ingin lancar, ingin dimudahkan Allah, gampang. Hubungan kita dengan Allah itu perbaiki. Selalu husnudzon dengan Allah, husnudzon, berprasangka baik. Ya, jangan sekali-kali suudzon sama Allah, jangan sekali-kali. Ya. Sebab sekali suudzon nanti akan terbukti. Ya, misalnya kita berprasangka buruk, kayaknya Allah mempersulit saya. Udah sulit betulan, sulit betulan. Ya, jangan sampai di dalam hati ada kata-kata, jangan-jangan Allah mempersulit saya, jangan. Ya, pokoknya insya Allah bisa, insya Allah lancar, insya Allah bisa. Allah menolong saya, Allah sayang sama saya, Allah baik, Allah baik. Jadi di dalam hati kita Bu ya, di dalam hati kita harus bergemuruh suara begini, Allah baik, Allah baik, Allah baik. Itu loh. Nanti kita mudah dalam hidup, ya. Ya kan saya belum cerita lagi sama Bapak Ibu kan. Ini dalam rangka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu kamu ceritakan. Jadi kita disuruh cerita. Fahaddits itu artinya cerita. Nah, apa nikmat-nikmat yang sudah saya terima? Yang sudah saya terima, saya sudah 2 kali haji Bapak Ibu sekalian. Sudah 2 kali haji, tidak membayar 1 rupiah pun. 1 rupiah pun saya nggak bayar. 2 kali haji. Ya, itu di luar otak saya. Haji pertama saya dapat hadiah dari Radar Lampung. Ya, Radar Lampung. Dulu kan koran lagi moncer-moncernya itu koran. Dulu belum ada HP, belum ada Android, belum. Nah, saya haji pertama 2007. Dapat hadiah haji untuk 3 orang. Bayangkan, sekali haji 3 orang. Tapi karena waktu itu saya miskin, nggak punya uang. Akhirnya saya menghadap pimpinan Radar Lampung, Pak, kami miskin, nggak punya uang untuk bayar pajak. Karena pajak hadiah itu gede Bu, 25 juta. Kami nggak punya uang 25 juta untuk bayar pajak hadiah. Terus saya rela hajinya dilepas 1, jadi hajinya 2 saja. Tadinya kan haji untuk 3 orang kan, hajinya dilepas 1. Nah yang 1 ini anggap saja untuk bayar pajak. Akhirnya pimpinan Radar Lampung setuju, saya berangkat sama adik saya berangkat haji. Tahun 2007 nggak bayar. Ya. Tahun 2016 saya haji lagi, saya dibiayai oleh Yayasan An-Namiroh. Mana Yayasan An-Namiroh? Yaitu ketuanya. Ya. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Saya hanya mengumpulkan uang 25 juta dan pelunasan untuk istri saya. Istri saya haji bareng saya. Istri saya bayar, saya gratis. Ya, nah itulah. Jadi ini hal-hal yang nggak terkira dan nggak masuk akal. Ya. Nah mari, jadi la ilaha illallah itu nggak ini Bu ya, apa ya? Banyak banyak yang belum paham tentang la ilaha illallah. Jadi inilah kandungan dari la ilaha illallah ini. Ya, kita hanya menyembah Allah, kita hanya beribadah kepada Allah, kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita pentingkan dalam hidup. Contoh, ini ya, kita lagi jalan naik motor, naik mobil, lagi jalan nih, jalan mau pulang atau mau apalah jalan. Tahu-tahu kedengaran azan, hayya 'alas shalah. Nah, disinilah kita dipertaruhkan. Nah, penting mana sholat dengan pekerjaan? Penting mana sholat dengan pulang ke rumah, ketemu cucu, ketemu istri? Nah, ya penting sholat lah. Nah, maka belokkan setir mobil, masuk ke halaman masjid sholat. Jadi kita mementingkan Allah dibandingkan dengan lain-lain. Yang lain-lain bisa ditunda. Ya. Kalau yang Allah nggak bisa, ya itu contoh. Ya kecuali
kita naik mobil pakai celana pendek, nggak bawa sarung, nggak bawa kain. Kemudian celana pendeknya kena najis. Kemudian pokoknya hal-hal yang anulah ya, yang tidak memenuhi syarat untuk sholat. Nah itu kecuali. Tapi kalau pakaiannya rapi, bersih, pakai dasi, ya. Nah, jadi pentingkanlah Allah dalam hidup kita, ya. Kemudian misalnya habis maghrib nih, habis maghrib, istri yang cantik ngajak, Bang, kita ke mall yuk. Ntar sayang ya habis isya. Enggak lah, mau sekarang aja. Ya, karena suaminya itu takut istrinya ngambek, minta cerai. Oke. Ya, akhirnya masuk mall, sampai di dalam mall azan isya. Allahu Akbar. Nah, akhirnya si suami itu meninggalkan sholat isya berjamaah di masjid. Si suami itu meninggalkan sholat isya berjamaah di masjid. Gara-gara apa? Gara-gara mementingkan istri cantik. Ya, mestinya kan, Dek, kamu dulu nikah sama abang kan niatnya mau ke surga bareng. Ya berarti kamu harus nurut sama abang dong. Kita sholat dulu. Habis sholat baru kita ke mall. Nah itu. Jadi siapa sih yang kita pentingkan dalam hidup ini? Ya. Nah inilah makna dari la ilaha illallah. Begini. Jadi tidak sekedar mengaku, ya saya percaya Allah, nggak sekedar begitu. Kalau hanya sekedar, ya saya mengaku Allah ada, itu kan orang-orang musyrik Mekah mengaku. Ya, itulah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin itu. Nah sekarang, ya itulah makna la ilaha illallah yang tadi ya. Nah sekarang kita bahas ini. Tauhid dalam haji, emangnya dalam haji ada tauhid? Emangnya dalam haji ada tauhid? Ada. Satu, kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu tauhid. Labbaik itu artinya, oh ya Allah, saya datang ya Allah. Saya datang ya Allah. Saya datang. Kan Allah manggil. Allah manggil, ya. Dalam surat Al-Hajj, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27 ya. Surat Al-Hajj ayat 27. Surat Al-Hajj ayat 27. Wa adzin fin nas, hai Ibrahim, panggil seluruh manusia. Azin itu panggil, ya. Wahai Ibrahim, panggil seluruh manusia bil hajj, untuk berhaji. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia untuk berhaji. Nah ini kan panggilan, ya panggilan. Yaitu kari jalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Rijalan itu berjalan kaki, ya. Wa ala kulli dhamirin, atau menunggangi onta yang kurus. Naik onta kurus. Onta kurus itu berarti onta yang biasa jalan jauh. Kalau onta gemuk kan namanya gemuk kan, cepat capek kan. Onta kurus itu adalah onta yang lincah. Niscaya kamu akan lihat orang datang dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, atau naik onta yang kurus, ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Mereka akan datang dari seluruh penjuru yang jauh. Surat Al-Hajj ayat 27. Nah, jadi ketika kita dipanggil Allah, ya, wa'adzin fin nas bil hajj, maka kita langsung jawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang ya Allah. Saya datang, ya. Artinya apa? Artinya ini, nah gini, ya. Artinya kita taat kepada Allah, taat kepada Allah, ya. Allah manggil, Din, sini Din. Maka si Udin akan bilang, ya saya datang, ya. Nah, tapi kalau Din, sini, molah, aku wedi, aku takut, atau engkau ajalah, nanti ajalah.
Entar ya, entar ya, entar. Orang beriman nggak boleh bilang entar-entar, nggak boleh. Orang beriman jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Ya, sami'na wa ata'na. Jadi kita taat ya, taat kepada Allah. Allah nyuruh datang, datang, datang. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang ya Allah. Saya datang dari Bandar Lampung menuju tanah suci, ya. Nah, kan jadi ini mengandung tauhid, Bu. Kalimat talbiyah itu tauhid, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah saya datang ya Allah. Ya Allah saya datang ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Artinya apa? Artinya Allah itu esa. Tauhid itu kan artinya esa. Tauhid itu artinya esa. Tunggal, satu. Jadi kita menyatakan bahwa la syarika lak, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak punya teman. Allah tidak punya konco, Allah tidak punya grup, Allah tidak punya sekelik, nggak punya. Allah sendiri. Labbaik Allah. Maka kalau orang sudah ngerti tentang syahadat, tentang tauhid, dia membaca kalimat talbiyah itu pasti nangis, Pak. Pasti nangis. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji-pujian, segala nikmat dan segala kerajaan adalah milikmu ya Allah. Nah itulah. Makanya pantas kita menyembah Tuhan, pantas kita beribadah kepada Tuhan, kita mementingkan Allah, kita puja-puji Allah, kita agungkan dan kita besarkan Allah, pantas. Kenapa? Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semua pujian, semua nikmat dan semua kekuasaan adalah milik Engkau ya Allah. Ya. Innal hamda, puji-pujian, wan ni'mata, dan seluruh kenikmatan laka wal mulk, laka wal mulk, demikian juga kekuasaan, ya. Nah, sehingga kita la ilaha illallahnya itu mantap, Bu. Ya. Nah, itu. Jadi kalimat talbiyah itu mengandung tauhid, ya. Kata-kata labbaik saja sudah datang. Ini sama dengan kita dipanggil sholat. Hayya 'alas sholat. Kita langsung ke tempat wudhu, datang ke masjid. Sama itu, sama. Sama dengan labbaik Allahumma labbaik, sama. Hakikatnya sama, ya. Tapi kalau hayya 'alas sholat, aduh, azan lagi. Ini kerjaan belum selesai. Kalau begitu gawat itu. Gawat, ya. Tapi kalau alhamdulillah Allah menyuruh kita istirahat dulu. Hei pekerjaan, lo nggak ada selesainya. Urusan dunia nggak bakal selesai sampai kiamat. Kamu minggir dulu. Saya mau menghadiri panggilan Allah. Nah, itu harusnya begitu. Orang beriman itu jangan sampai mempertuhankan pekerjaan. Pekerjaan itu nggak ada selesainya, Pak. Nggak ada selesainya. Maka ketika dipanggil Allah, kita harus bilang sama pekerjaan. Pekerjaan, kamu urusan dunia nggak ada selesainya sampai mati. Saya stop dulu. Saya akan memenuhi panggilan Allah. Nah, jadi ketika kita berwudu kemudian ke masjid, ya berarti kita sudah menjalankan labbaik Allahumma labbaik, ya. Cuma nggak diucapkan. Kalau haji kan diucapkan. Innal hamda, ya, segala pujian, wan ni'mata, seluruh nikmat, ya. Kalau bicara nikmat, Bu, saya geleng-geleng kepala. Nikmat yang Allah berikan pada tubuh kita ini banyak sekali. Coba bayangkan, Bu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat Allah semua. Rambut kalau banyak kutunya itu namanya sakit. Kemudian rambut banyak ketombenya itu namanya sakit. Untuk ngusir ketombe
perlu sampo. Untuk beli sampo perlu duit, ya. Untuk ngusir kutu rambut perlu obat khusus. Untuk beli obat khusus perlu duit. Ya, jadi masalah rambut itu udah pakai duit itu, Bu, pakai duit. Duit untuk ketombe dan duit untuk kutu. Belum lagi otak. Kalau otak kita rusak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, gegar otak. Orang yang gegar otak itu jarang selamat. Ya. Biasanya dia pingsan. Koma, pingsan. Kalau koma pingsannya sehari 2 hari, insya Allah sehat. Tapi kalau koma atau pingsan di ICU lebih dari 15 hari, kayaknya nggak ada harapan. Ya. Nah, jadi masing-masing ini kalau dihitung, itu belum lagi pencernaan. Ya. Penyakit gigi, 1 gigi. Penyakit gusi, sariawan di pipi bagian dalam. Pipi bagian dalam, sariawan di gusi itu tempat nempelnya gigi. Satu lagi, Bu, satu lagi, sariawan di lidah. Dan itu saya pernah ngalami semua, alhamdulillah. Saya pernah sholat nggak bisa baca Fatihah, nggak bisa. Jadi setiap lidah saya bergerak dikit aja langsung nyet, ya. Jadi sariawan di gigi, di lidah, ya. Yang paling berat itu sariawan di lidah, ya. Ngapa-ngapain nggak bisa, makan nggak bisa, ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa semua. Ceramah apalagi, ngajar apalagi nggak bisa. Ya. Nah, jadi itu penyakit di mulut, belum lagi penyakit di sini, namanya ispa, ya, kerongkongan. Ya, belum lagi penyakit di lambung. Wah, penyakit di lambung itu macam-macam. Baik. Jadi ini tadi kalimat tarbiyah, ya. Labbaik Allahumma labbaik, itu menunjukkan bahwa kita bertauhid, ya. Ya Allah, saya patuh sama Engkau, ya Allah. Nih saya datang nih, Allah. Saya datang jauh-jauh, ya Allah, dari Bandar Lampung menuju ke Mekah, ya. Kemudian di sini juga ada kalimat la syarikalak. La syarikalak, yang artinya tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Jadi Allah tidak punya sekutu, Allah sendirian, ya, itu namanya tauhid, ya, mengesahkan Allah.